Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas sejarah asal-usul penduduk Yathrib dalam memeluk Islam. Kota Yathrib berpenduduk asli suku Aus dan suku Khazraj. Di samping mereka, orang-orang Yahudi juga menetap di sana. Meski bermuamalah dengan penduduk suku Aus dan Khazraj, orang-orang Yahudi tidak bisa menutupi sikap permusuhan mereka. Pada waktu musim haji tiba, datanglah ke Mekah kabilah-kabilah Arab dari segala penjuru tanah Arab. Di antara mereka itu, jemaah Khazraj dari Yathrib. Sebagaimana biasanya setiap musim haji, Nabi Muhammad menyampaikan seruan Islam kepada kabilah-kabilah yang sedang melakukan haji. Mereka sudah mempunyai pengertian tentang agama ketuhanan dan kerap kali mendengar dari orang Yahudi di negeri mereka tentang akan lahirnya seorang nabi pada waktu dekat. Segeralah mereka mencurahkan perhatian kepada dakwah yang disampaikan Nabi kepada mereka itu. Pada waktu itu juga mereka langsung beriman setelah mereka yakin bahwa Muhammad itu nabi yang dinanti-nantikan. Peristiwa ini merupakan titik terang bagi perjalanan risalah Muhammad SAW. Orang Khazraj yang masuk Islam ini tidak lebih dari 6 orang, tapi merekalah yang membuka lembaran baru sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Setibanya mereka di Yathrib dari Mekah, mulailah mereka menyiarkan kepada kaum kerabat mereka tentang kebangkitan Nabi akhir zaman Muhammad SAW yang berada di Mekah. Berkat kegiatan mereka, hampir setiap rumah di Madinah sudah mendengar dan membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-12 sesudah kenabian, datanglah ke Mekah di musim haji 12 orang laki-laki dan seorang wanita penduduk Yathrib. Mereka menemui Rasulullah secara rahasia di Aqabah. Di tempat inilah mereka mengadakan baiat atau perjanjian atas dasar Islam dengan Nabi, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah, tidak akan mencuri, berzina, membunuh anak-anak, fitnah memfitnah, dan tidak akan mendurhakai Muhammad SAW. Perjanjian ini dalam sejarah dinamakan Baiatul Aqabatil Ula atau perjanjian Aqabah yang pertama, karena dilangsungkan di Aqabah untuk pertama kalinya. Dinamakan pula Baiatun Nisa atau perjanjian wanita, karena dalam baiat itu ikut seorang wanita bernama Afra binti Abid bin Tha'labah. Sesudah selesai pembaiatan ini, Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair bersama mereka ke Yathrib untuk mengajarkan Al-Quran dan agama Islam. Maka agama Islam pun tersebar ke setiap rumah dan keluarga penduduk Yathrib, kecuali beberapa keluarga kecil orang suku Aus. Pada tahun ke-13 dari kenabian, berangkatlah serombongan kaum muslimin dari Yathrib ke Mekah untuk mengerjakan haji. Orang-orang Islam itu mengundang Rasul agar mengadakan pertemuan dengan mereka di Aqabah pada hari tasyrik. Sudah selesai melakukan upacara haji, keluarlah orang-orang Islam dari perkemahan mereka menuju Aqabah secara sembunyi-sembunyi pada waktu tengah malam. Di tempat itulah mereka berkumpul menunggu Nabi. Jumlah mereka 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Rasulullah pun datang didampingi oleh Abbas, paman beliau yang di masa itu masih belum menganut agama Islam. Abbas menyelidiki ketulusan orang-orang Yathrib untuk membela Rasulullah SAW. Setelah itu, Rasulullah SAW bersabda, "Aku membaiat kalian untuk membelaku jika aku datang kepada kalian seperti kalian membela anak dan istri kalian, dan bagi kalian surga." Setelah itu, satu persatu orang-orang Yathrib yang hadir berdiri dan membaiat Rasulullah SAW. Setelah orang-orang Yathrib meninggalkan Mekah, kabar tentang peristiwa baiat itu sampai ke telinga kalangan Quraisy. Orang-orang Quraisy berusaha mengejar rombongan itu, namun tidak berhasil menemukan. Pada baiat Aqabah yang kedua ini, Rasulullah SAW menambahkan satu isi yang tidak ada di baiat Aqabah pertama.
yaitu syarat ikut berperang. Kaum muslimin Yasrib diminta berjanji untuk ikut berperang di sisi Rasulullah SAW. Ubadah bin Syamit radhiyallahu an adalah salah seorang yang hadir dalam peristiwa itu. Ia berkata, kami telah berbaiat kepada Rasulullah SAW pada baiatul harbi atau baiat perang, untuk mendengar dan setia dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan bahagia dan sengsara, serta mendahulukan kepentingan dakwah atas kepentingan diri sendiri. Tidak akan menentang urusan dari ahlinya, mengatakan yang benar dimanapun kami berada, serta kami tidak akan takut kepada celaan orang lain dalam menegakkan agama Allah. Dan inilah kisah ikal bakal hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Yasrib atau Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.